Filosofi bentuk lingkaran. Filosofi bentuk lingkaran dalam budaya Indi. Dalam budaya Indi, bentuk lingkaran memiliki makna filosofis yang sangat kuat dan suci. Lingkaran dipandang sebagai simbol keutuhan, keabadian, dan kesatuan kosmis. Tidak memiliki awal maupun akhir. Lingkaran dianggap mewakili realitas tertinggi dalam filsafat Indi, yaitu Brahman. Realitas mutlak yang tak terbatas dan melampaui segala bentuk duniawi. Bentuk ini digunakan untuk membantu manusia memahami konsep ketakterbatasan dan hubungan yang abadi antara segala sesuatu. Lingkaran juga berkaitan erat dengan konsep samsara, yaitu siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali reinkarnasi yang menjadi pusat keyakinan Hindu, Buddha, dan Jain di Indi. Dalam siklus samsara, setiap makhluk hidup terperangkap dalam putaran tanpa akhir, sampai mereka mencapai moksha pembebasan atau nirvana. Lingkaran, dalam hal ini, menggambarkan betapa hidup itu berputar tanpa henti, dan bagaimana tujuan utama manusia adalah keluar dari siklus tersebut melalui pencerahan spiritual. Dalam ritual keagamaan Indi, bentuk lingkaran sering digunakan dalam pembuatan mandala, pola geometris suci yang menggambarkan alam semesta secara simbolis. Mandala bukan hanya alat meditasi, tetapi juga representasi tentang perjalanan manusia dari dunia luar menuju inti kesadaran spiritualnya. Setiap lapisan dalam mandala melambangkan tingkatan kesadaran, dan pusat lingkaran adalah pencapaian kesatuan dengan Tuhan. Lingkaran juga terlihat dalam tarian-tarian tradisional Indi, seperti Garba dari Gujarat, di mana para penari bergerak melingkar mengelilingi pusat lilin atau gambar dewi. Gerakan ini melambangkan ritme alam semesta, musim yang berganti, serta perjalanan spiritual manusia. Dalam tradisi ini, menari dalam lingkaran adalah wujud penghormatan kepada kekuatan kehidupan yang berputar dan memperbaharui diri. Dalam mitologi Indi, banyak dewa dan dewi dikaitkan dengan bentuk lingkaran. Misalnya, Dewa Siwa sering digambarkan menari dalam lingkaran api dalam bentuk Nataraja, simbol kosmis tentang penciptaan, pelestarian, dan penghancuran alam semesta. Lingkaran api ini menggambarkan dinamika abadi antara penciptaan dan kehancuran yang menjadi inti dari kehidupan. Selain dalam seni dan agama, bentuk lingkaran juga muncul dalam filosofi sosial. Konsep dharma, kewajiban moral, dan karma, hukum sebab akibat, berputar dalam siklus yang saling mempengaruhi, membentuk perjalanan hidup manusia dalam lingkaran konsekuensi. Lingkaran di sini melambangkan bahwa tindakan manusia, sekecil apapun, akan selalu kembali dalam bentuk hasil baik positif maupun negatif. Dalam ajaran filsuf Indi kuno seperti dalam Upanishad dan Bhagavad Gita, hidup digambarkan sebagai bagian dari kesatuan universal yang abadi. Lingkaran digunakan sebagai metafora untuk menunjukkan bahwa semua makhluk berasal dari sumber yang sama dan pada akhirnya akan kembali kepada sumber itu. Tidak ada pemisahan mutlak antara individu dan alam semesta, melainkan hubungan siklik yang terus-menerus. Lingkaran juga menjadi bentuk penting dalam struktur bangunan suci di Indi. Banyak stupa Buddha, seperti Sanchi Stupa, berbentuk setengah bola atau bulat penuh, mewakili keabadian, langit, dan jalan pencerahan. Struktur ini mengundang peziarah untuk berjalan mengelilinginya dalam ritual pradakshina, berjalan searah jarum jam, sebagai bentuk penghormatan terhadap jalan spiritual. Keseluruhan filosofi lingkaran dalam budaya Indi menunjukkan bahwa hidup adalah perjalanan spiritual yang mengalir dan berputar, dengan tujuan akhir mencapai persatuan dengan kebenaran abadi. Bentuk lingkaran mengingatkan manusia akan ketakterbatasan eksistensi, keterhubungan segala sesuatu, dan perlunya kebijaksanaan dalam menjalani siklus kehidupan. Lingkaran bukan hanya bentuk, ia adalah representasi abadi dari kehidupan, waktu, dan kesadaran yang menyatu. Filosofi bentuk geometri lingkaran dalam budaya Eropa. Dalam budaya Eropa, sejak zaman kuno, bentuk lingkaran telah dipandang sebagai simbol kesempurnaan, ketidakterbatasan, dan ketuhanan. Lingkaran dianggap sebagai bentuk paling murni, karena tidak memiliki awal maupun akhir, melainkan berputar terus dalam harmoni sempurna. Dalam pemikiran filsuf Yunani seperti Plato, lingkaran dianggap sebagai bentuk ilahi, perwujudan dunia, ide yang abadi dan tidak berubah.
berlawanan dengan dunia nyata yang penuh ketidaksempurnaan. Dalam tradisi filsafat Yunani kuno, terutama melalui ajaran Pitagoras dan Plato, lingkaran adalah lambang keharmonisan kosmik. Pitagoras melihat bahwa hukum-hukum alam, termasuk gerakan planet dan bintang, mengikuti jalur melingkar yang sempurna. Lingkaran menjadi representasi keteraturan dan keterikatan matematis di seluruh alam semesta, yang mencerminkan keberadaan prinsip rasional dan harmonis yang lebih tinggi. Dalam budaya Eropa abad pertengahan, bentuk lingkaran mendapatkan makna teologis yang sangat kuat. Lingkaran digunakan untuk melambangkan keabadian Tuhan, karena tidak ada titik awal dan akhir. Gereja-gereja dan katedral pada masa itu sering menggunakan pola melingkar dalam desain. Roses, jendela mawar, sebagai simbol surga dan keteraturan ilahi. Pola simetri dalam roses menunjukkan hubungan erat antara keindahan, kebenaran, dan kekudusan. Lingkaran juga muncul dalam konsep ordo universalis yang dipelajari oleh para ilmuwan dan teolog Eropa di abad pertengahan. Mereka percaya bahwa kosmos tersusun dalam lapisan-lapisan melingkar, seperti orbit planet, surga malaikat, dan bahkan tahta Tuhan di pusatnya. Model kosmologi Aristoteles Ptolemaik menggambarkan alam semesta sebagai serangkaian bola konsentris, memperlihatkan pandangan bahwa segala sesuatu bergerak dalam tatanan lingkaran menuju pusat ilahi. Pada masa Renaissance, pandangan terhadap lingkaran mengalami transformasi penting. Seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci melihat lingkaran sebagai kunci bagi proporsi manusia dan keindahan alam. Dalam karyanya yang terkenal, Vitruvian Man, Leonardo menggunakan lingkaran untuk menggambarkan hubungan proporsional tubuh manusia dengan alam semesta. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah mikrokosmos yang merefleksikan tatanan besar dunia. Dalam tradisi alkimia Eropa, lingkaran juga memainkan peran penting. Simbol Ouroboros, ular yang menggigit, ekornya sendiri membentuk lingkaran menjadi lambang keabadian, proses transformasi, dan siklus abadi penciptaan dan kehancuran. Bagi para alkemis, Ouroboros mencerminkan perjalanan spiritual manusia dalam upaya menyatukan dualitas dan mencapai keutuhan. Filsuf-filsuf Eropa modern seperti Hegel dan Nietzsche tetap mempertahankan penghargaan terhadap makna siklus dan lingkaran. Hegel, dalam dialektikanya, melihat sejarah manusia bergerak dalam siklus tesis, antitesis, dan sintesis. Sementara Nietzsche memperkenalkan konsep eternal, recurrence atau pengulangan abadi, ide bahwa semua peristiwa dalam hidup akan terus berulang dalam siklus tak berujung. Dalam kebudayaan populer Eropa, penggunaan lingkaran juga terus hidup melalui berbagai simbol, mulai dari lambang kebangsaan, mahkota, hingga struktur arsitektur seperti amfiteater dan plaza berbentuk melingkar. Semua ini menggambarkan bahwa bentuk lingkaran tidak hanya dianggap indah secara estetis, tetapi juga mengandung kekuatan simbolis tentang kekekalan, keteraturan, dan kesatuan. Secara keseluruhan, dalam budaya Eropa, filosofi bentuk geometri lingkaran berakar pada keyakinan bahwa kehidupan, kosmos, dan kesadaran manusia bergerak dalam pola keteraturan abadi. Lingkaran menjadi jembatan antara yang fana dan yang ilahi, antara yang tampak dan yang hakiki, serta antara manusia dan tatanan alam semesta yang lebih besar. Hingga hari ini, warisan makna tersebut masih mewarnai seni, sains, dan spiritualitas Eropa. Filosofi bentuk geometri lingkaran dalam budaya Tionghoa. Dalam budaya Tionghoa, bentuk lingkaran memegang tempat istimewa sebagai lambang kesempurnaan, kesatuan, dan harmoni. Sejak zaman kuno, masyarakat Tiongkok memandang lingkaran sebagai bentuk surgawi yang mewakili kelengkapan kosmos dan keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Lingkaran menjadi simbol tentang bagaimana segala sesuatu bergerak dalam keselarasan dan keterhubungan abadi. Dalam filsafat kosmologi Tiongkok, konsep Tian atau langit diasosiasikan dengan bentuk lingkaran, sedangkan Di atau bumi digambarkan berbentuk persegi. Hubungan antara langit yang bulat dan bumi yang persegi mencerminkan dualitas fundamental antara kekuatan alam dan keteraturan manusia. Lingkaran dalam hal ini bukan sekadar bentuk fisik, tetapi representasi dari kekuatan tak terlihat yang mengatur dunia dengan penuh ketertiban dan kelangsungan.
Dalam ajaran Taoisme, lingkaran terkait erat dengan prinsip Tao, jalan alam semesta yang mengalir dengan alami dan tanpa paksaan. Taoisme mengajarkan bahwa kehidupan seharusnya mengikuti aliran seperti lingkaran, tanpa henti, fleksibel, dan penuh keseimbangan. Simbol Tejituyin yang adalah salah satu manifestasi paling terkenal dari filosofi ini, di mana dua kekuatan berlawanan berpadu dalam bentuk lingkaran, menandakan bahwa di dalam setiap dualitas terdapat persatuan yang lebih besar. Lingkaran juga menjadi lambang penting dalam konsep keluarga dan hubungan sosial. Dalam budaya Tionghoa, keberadaan keluarga dan komunitas yang harmonis digambarkan melalui ada. Manusia membentuk satu lingkaran, saling mendukung dan menjaga keseimbangan satu sama lain. Upacara seperti pertemuan keluarga pada perayaan Festival Pertengahan Musim Gugur Jongkyuji melibatkan makanan berbentuk bulat, seperti kue bulan mooncake, yang melambangkan kebersamaan dan keutuhan keluarga. Dalam aspek pemerintahan dan masyarakat kuno, bentuk lingkaran juga diterapkan dalam struktur politik dan simbol kekuasaan. Kaisar sebagai putra langit Tianzi diyakini memiliki mandat ilahi untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Banyak altar persembahan, seperti altar langit Tiantan di Beijing, dibangun dengan desain melingkar untuk mencerminkan hubungan langsung antara kaisar dengan kekuatan surgawi. Dalam seni rupa dan arsitektur Tiongkok, bentuk lingkaran digunakan untuk menciptakan ruang yang mengundang perasaan damai dan berkesinambungan. Gerbang-gerbang taman tradisional, seperti gerbang bulan Yuemen, berbentuk lingkaran sempurna dan dimaksudkan untuk membawa pengunjung ke dalam dunia yang harmonis, melampaui batas-batas duniawi. Lingkaran dalam desain ini tidak hanya estetis, tetapi juga syarat makna filosofis tentang perjalanan spiritual dan penyatuan dengan alam. Dalam dunia spiritual, meditasi Taois dan Buddhis sering menggunakan gambaran lingkaran sebagai alat kontemplasi tentang kekosongan dan pencerahan. Lingkaran mewakili kondisi batin yang sempurna, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa ego. Mencapai keadaan kesadaran seperti lingkaran berarti mencapai keselarasan total dengan Tao, melampaui perbedaan antara diri dan dunia. Bahkan dalam sistem kalender Tiongkok kuno, siklus waktu dipandang sebagai perjalanan melingkar, bukan garis lurus. Tahun-tahun, musim, dan siklus zodiak berulang dalam pola yang berputar, menunjukkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang berakhir, melainkan terus mengalir dan memperbaharui diri. Lingkaran menjadi metafora tentang kehidupan yang selalu bergerak maju, sambil tetap terhubung dengan asal-muasal. Dengan demikian, dalam budaya Tionghoa, filosofi bentuk lingkaran mencerminkan pandangan holistik tentang dunia. Segala sesuatu terhubung, berputar, dan menemukan keseimbangan di dalam perbedaan. Lingkaran mengajarkan tentang harmoni antara langit, bumi, dan manusia, harmoni yang menjadi dasar kehidupan sosial, politik, spiritual, dan estetika Tionghoa sejak ribuan tahun silam.